Oke, selamat pagi ya. Ini orderan yang mau kita kirim ya, mau kita review. Ini di order buat Kijang Innova Grand 2013 ya. Jadi ini di order satu paket. Jika Anda beli satu paket ini, kita akan berikan diskon. Jadi ini untuk headlamp tipenya H4 dan ini untuk fog lampnya. Kita akan bahas satu persatu ya, apa sih keunggulan dari tipe ini ya. Ya, jadi ini satu paket headlamp dengan fog lamp untuk Kijang Innova Grand ya. Headlampnya tipe H4 dan fog lampnya tipe H11 ya. Jadi ini di order satu paket. Jika Anda beli satu paket ini, kita akan berikan diskon. Oke, kita akan bahas satu persatu. Oke, ini untuk Kijang Innova Grand ya. Ini adalah versi headlampnya, tipenya adalah H4. Anda bisa lihat di sini, ini adalah warnanya merah. Versi terbaru dari Double Cooper PCB di-upgrade dari XHP 50 second generation. Barangnya seperti ini, mereknya apa? Di sini ada logonya atau tertulis emboss juragan lampu ya. Dan Anda beli ini ada segel garansi juragan lampu. Tolong barang sampai jangan dirusak ini segel ya. Segel dirusak, garansi hangus. Jadi istilahnya warranty void if a seal broken. Jadi maksudnya adalah Anda nggak usah iseng kopek-kopek ya. Jangan dikopek, nanti Anda mau klaim garansi susah. Saya ngecek dari segelnya ini ya. Tolong dijaga dengan baik, jangan iseng dikopek-kopek ya. Karena ada loh orang iseng barang sampai dikopek-kopek, dia bilang apa sih ini dikopek-kopek ya. Nanti Anda mau mengklaim garansi saya tolak ya, dengan alasan apapun karena segelnya rusak ya. Jadi tolong segel didiamkan saja, jangan diutak-atik ya, jangan diutak-atik. Oke ya. Kita lanjut. Apa sih perbedaan ini dibandingkan versi yang lama? Karena ini sudah versi upgrade dari Double Cooper PCB. Ini untuk Kijang Innova Grand menggunakan tipe H4 ya. Versi lama menggunakan chip Cree XHP 50 second generation, low beam dengan high beam. Tipe yang baru kita upgrade chip low beamnya ya. High beamnya tetap XHP 50 second generation. Jadi yang di-upgrade adalah low beam. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya lebih terang, supaya cut off lebih bagus, ya, seperti itu. Body material untuk pembuatan heatsinknya baru, lebih cepat untuk melepas panas, kipasnya juga sudah versi upgrade, lebih cepat untuk mendinginkan ini LED. LED itu adalah musuhnya panas, ya. Musuhnya adalah panas. Panasnya di mana? Adalah di dalam diri dia sendiri. Nah, panasnya harus dibuang dengan ada kipas angin di belakang dan ada heatsink. Ya, kita akan menguji berapa sih wattnya bohlam ini, langsung kita praktek ya. Jadi kita tidak mau menipu Anda dengan bilang watt segede-gedenya. Saya tidak mau. Tapi kita langsung praktek, kita akan ukurkan wattnya di depan Anda 30 watt ya. Ya, terbaca 30 watt dan ini real ya. Bohlam ini real 30 watt. Ya. Lebih terang dari versi yang lama sedikit ya, nggak banyak, tetapi keunggulannya adalah cut off-nya akan lebih baik. Kenapa? Karena chipnya berganti dari bujur sangkar ke persegi panjang, karena chip otomotif itu persegi panjang bukan bujur sangkar. XHP 50 second generation itu chipnya bujur sangkar ya, bujur sangkar kita upgrade ke persegi panjang. Tujuannya satu, cut off supaya lebih bagus, kedua lebih terang sedikit dari versi yang lama. Nah, sebagai patokan kita di sini ada lux meter. Ya, kita akan menunjukkan berapa sih output luxnya saat ini ya. Nah, Anda tinggal baca angka di depan, kita mencari nilai maksimumnya. Ya, sekitar 4.600 tuh. Ya,
4.700 nyampe nggak? Oh, nggak nyampe. 4.600-an ya. Jadi ini dari jarak ukur yang kita sudah tentukan sekitar 4.500 saat ini, 4.600 ya. Jadi lux-nya adalah 4.600 untuk low beam-nya ya. Setelah di-upgrade chipnya 4.600 lux. Nah, bohlam ini Anda bertanya lumensnya berapa, saya tidak tahu. Saya tahunya lux. Nah, luxnya ini kadang-kadang orang mengukur, ngapain beli bohlam ini, luxnya cuma 4.000. Nah, gue punya bohlam luxnya 7.000. Ngapain beli yang 4.000? 4.000 angka di sini adalah patokan saya. Berpatokan pada apa? Halogen ini kalau diukur jarak yang sama ini sekitar 1.200 lux. Jadi ini 4.600 lux. Jadi ada perkaliannya. Ya mungkin 3 kali lebih terang ya, 3 sampai 4 kali lebih terang lah. Anda cara menghitungnya ini 4.600, ini 1.200. Anda tinggal bagi aja dapat perkaliannya. Jadi ini bohlam lebih terang berapa kali dibandingkan halogen 55. Ya, menghitungnya begitu. Jadi saya kalau ditanya lumensnya berapa saya tidak tahu. Oke, ya. Jadi Anda sudah tahu terangnya berapa. Sebagai syarat bohlam pertama bagus adalah watt dan luxnya harus besar. Besarnya di sini artinya adalah harus sesuai dengan fakta. Ya, faktanya adalah bohlam ini 30 watt dan luxnya tadi 4.600. Ya, jadi Anda bisa tahu berapa lebih terang dari bohlam standar. Ya, syarat kedua bohlam bagus adalah harus stabil. Bohlam ini sudah 30 watt, dia tidak boleh ngedrop. Ya, harus 30 watt terus. Jadi kalau di versi yang pertama, Cree XHP 50 second generation, ya bohlam itu sangat stabil. Jadi tidak ada istilah ngedrop. Tidak ada istilah wattnya variabel naik turun. Kalau dia sudah nyala 30 ya dia akan 30 terus selamanya. Jadi bohlam ini adalah bohlam yang paling stabil, ya. Nah, ini di tipe H4-nya. Sebenarnya ada tipe lain H11, H7. Mereka setelah di-upgrade wattnya menjadi besar. Besar banget, 42 sampai 48 watt. Kenapa sih yang tipe ini tetap di 30 watt? Ya, karena misalnya kalau kita mengupgrade full chipnya, low beam dengan high beam, materialnya bertambah, ya, di-upgrade keseluruhan, harganya jadi mahal banget. Sedangkan ada yang versi wattnya lebih tinggi dibandingkan dia, yaitu dual heat pipe JL55. Ya, jadi harganya nggak masuk gitu loh. Jadi ya sudah apa adanya dengan yang 30 watt ini tetapi stabil. Sudah teruji awet yang di XHP 50 second generation dan ini saya rasa akan dilanjutkan. Ya, kenapa? Karena spek dari body materialnya ini cocok banget untuk mobil di Indonesia. Kenapa? Karena mobil di Indonesia menggunakan tutup karet. Ya, jadi heatsinknya ini terlihat. Ya, heatsinknya ini terlihat, jadi ada sirkulasi untuk pembuangan hawa panas. Ya, oke. Syarat kedua tidak boleh ngedrop. Ini saya jamin tidak ngedrop. Syarat ketiga adalah bohlam ini harus adjustable. Ya, bohlam ini adjustable, bisa diputar. Jadi Anda bisa menaruh bohlam ini di jam 11, 11.30, 11.45, jam 12. Ya, karena bisa di-adjust dan adjustnya ini bisa sedikit-sedikit. Ya, jadi Anda bisa membentuk cut off atau menggeser bayangan gelap untuk mendapatkan fokus yang terbaik. Dan yang sudah pasti dan saya sudah nyoba sendiri, ya, chipnya ini diganti menjadi persegi panjang, cut off lebih bagus dibandingkan yang versi XHP 50 second generation. Tentu dong, barang di-upgrade, ya tentu kita mau mendapat yang lebih bagus. Sama seperti software upgrade versi 1 titik beta atau apa yang keberapa, tentu untuk performanya lebih bagus, ya. Seperti itu. Nah, makanya ini versi upgrade tentu untuk performance yang lebih bagus, ya. Memang wattnya nggak bisa naik, tetapi lebih terang karena mengganti chip. XHP 50 second generation itu sudah mentok, ya. Pabrikan Cree itu istilahnya udah nggak ada inovasi baru, ya. Kurang ya. Dan dia selalu membuat chip itu bukan persegi panjang, dia bikin chip itu bujur sangkar. Sedangkan otomotif chip itu persegi panjang. Jadi mau nggak mau kita upgrade saja low beamnya. Nah, high beamnya kita tidak upgrade. Kenapa? Karena kalau high beam di upgrade,
harga barang ini menjadi mahal, nggak worth it jadinya. Nah, makanya kita upgrade di low beam, high beam tetap menggunakan chip yang lama. Ya, chipnya yang lama ini ya udah nggak bisa di-upgrade apa-apa gitu loh. Ya, karena kan kenapa high beamnya? High beamnya kan jarang dipakai ya. Anda nyetir mobil low beam dengan high beam kan lebih banyak pakai low beam. High beamnya se jarang-jarang mau minta jalan atau mau apa ya jarang-jarang. Makanya low beamnya seadanya aja. Yang di-upgrade apa? High beamnya. Gitu ya. Oke, syarat selanjutnya bolam bagus adalah tidak boleh storing. Bolam ini tidak storing ya, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Bohlam ini driverless. Apa sih arti driverless? Jadi tidak ada kotak balasnya. Bohlam ini tinggal colok soket saja. Plug and play ke soket asli bawaan mobil Anda. Ya. Nah, soal pendinginan, bohlam ini kenapa sih saya bilang ya akan mengikuti versi sebelumnya karena LED ini sangat baik untuk pendinginan. Apa sih baiknya untuk pendinginan? Nah, Anda mau masang LED ini kan dilepas dulu, ya. Pasang dulu, ya, di reflektor. Nah, pasang dulu di reflektor ininya, ya. Baru kan karet masuk, ya. Karet masuk. Karet sudah masuk, LED baru masuk, ya. Nah, Anda lihat ini heatsinknya terlihat, ya. Heatsink terlihat. Jadi kipas angin berputar, angin akan meniup, dia akan keluar di celah-celah heatsink ini dan dia akan bersirkulasi, ya. Bersirkulasi, benar nggak? Ya, jadi bersirkulasi. Jadi untuk pendinginan sangat-sangat oke, sangat-sangat bagus. Ya, jadi untuk bersirkulasi angin pendinginan sangat bagus. Kenapa saya bilang pendinginan bagus, LED bisa awet? Karena musuhnya LED adalah panas. Makin panas ini LED, makin jelek. Makin umurnya pendek, makin ngedrop, makin tidak terang. Ya, seperti itu. Makanya body design heatsink ini sangat bagus, jadi kita masih pakai ke versi yang terbaru. Ya, heatsinknya cocok banget untuk market mobil Jepang di Indonesia. Tinggal kita upgrade chipnya supaya lebih terang, ya. Mungkin di kemudian hari kita akan membuild ini yang 40-45, ya. Sabar saja, tapi saat ini yang ada adalah versi ini, ya. Versi sudah upgrade. Nah, kita akan mendemokan sedikit ya pemasangannya, tadi saya sudah bilang. Nah, pemasangan di mobil kan ini begini, bolam aslinya halogen dicopot, ini buka, ya. Anda copot dulu, Anda pasang ininya, klipin. Nah, sudah diklipin, bola masuk, ya, bola masuk, putar. Nah, kita akan menunjukkan dia punya garis potong, ya. Garis potong LED ini tidak melebihi cut off ini, ya, tidak melebihi tuh, ya. Jadi ini saya yakin fokusnya akan sangat baik dan cut off-nya ya akan mantap. Kenapa? Karena garis potongnya tidak melebihi garis panduan dari reflektor, tuh, ya. Nah, minusnya ya bayangan gelap memang agak besar dari versi ini dibandingkan yang versi Cree XHP 50 second generation, karena keuntungan chip Cree itu dia sebenarnya dia ada lensanya di chipnya. Nah, tetapi karena dia bujur sangkar tidak ada yang persegi panjang, tetapi chip otomotif butuh persegi panjang, tetapi dia tanpa lensa mau nggak mau, jadi ininya ini terhalang oleh hidung. Ya, kalau yang high beamnya kan tetap kelihatan tuh nongol kuning karena ada lensa. Nah, lensa ini bisa membantu pembiasan ke depan. Ya, jadi minusnya ada di sisi bayangan gelap. Bayangan gelapnya jadi agak lebih besar. Ya, tetapi tidak gelap kok. Ya, Anda bisa lihat kok di sini. Ya, di atas ini adalah bayangan gelap, tetapi tidak terlalu gelap nih bayangan gelap ini nih. Ya, ini adalah bayangan gelap nih, tetapi tidak terlalu gelap. Ya, tapi cut off-nya akan sangat bagus. Ya, saya jamin. Jadi buat Anda yang mau cut off-nya sempurna, Anda bisa beli LED ini. Ya, ini adalah bolam satu warna 5500 Kelvin ya, terbaru versi upgrade dari XHP 50 second generation. Ya, 30 watt dan real
masih tembus hujan. Ya, saya sudah nyoba di mobil saya sendiri, expander dan outputnya mantap. Ya, oke. Ini adalah untuk headlampnya, ya. Versi terbaru H4 upgrade, ya. Mereknya apa? Masih banyak bertanya orang, mereknya apa? Juragan Lampu, di sini tertulis ya, Juragan Lampu. Anda mau order LED ini, Anda bisa WhatsApp saya. 0898 269 3838 ya. Oke, terima kasih. Oke, ya ini untuk fog lamp Kijang Innova ya, Innova 2013 fog lampnya ya. Jadi ini bohlam 3 warna sudah legend. Kenapa saya bilang sudah legend? Jadi maksudnya ini bohlam best seller ya. Ini bohlam sangat membantu Anda pada saat musim hujan, jalanan basah, kena kabut. Jadi bohlam untuk segala cuaca ya. Anda hujan, Anda bisa nyalakan warna kuningnya. Anda ketemu jalanan basah, habis hujan, Anda bisa nyalakan putih kuningnya. Anda butuh penerangan ekstra, Anda bisa nyalakan warna putihnya. Jadi bohlam ini bohlam yang istilahnya mantap lah ya. Nah, ini bisa menghasilkan warna putih, bisa menghasilkan warna putih kuning, bisa menghasilkan warna kuning. Ya. Bagaimana sih? Masih banyak orang bertanya, "Pak, cara ubah warnanya bagaimana?" Ya. Ini diorder untuk Toyota Kijang Innova. Innova untuk menyalakan lampu fog lamp adalah dengan pertama kali menyalakan lampu senja dulu. Terus Anda nyalakan bagian cincin di dalamnya. Tek, fog lamp itu akan nyala. Pertama kali nyala, dia akan warna putih. Anda mau ganti warna, Anda tinggal matikan cincinnya, nyalakan kembali. Dia akan berganti warnanya menjadi putih kuning. Matikan lagi cincinnya, Anda nyalakan lagi, dia akan warna kuning. Anda matikan lagi cincinnya, Anda nyalakan lagi, dia akan menjadi warna putih. Jadi satu buah siklus. Putih, putih kuning, kuning. Bagaimana cara mengubah warnanya? Hanya dengan mematikan, menyalakan saklar fog lamp. Ya, tanpa perlu ada kabel-kabel tambahan. Ya, tanpa perlu, dari tadi saya bikin video ini ya, banyak telepon masuk. Banyak banget telepon masuk ya. Jadi kepotong-potong videonya. Jadi tanpa perlu ada kabel-kabel tambahan, tanpa perlu ada potong-potong kabel. Ya, tinggal colok soket saja, selesai. Ya. Saya angkat dulu deh teleponnya. Nah, kita lanjut. Jadi tanpa perlu potong-potong kabel, pokoknya tinggal colok soket. Anda colok begini nggak nyala, Anda tinggal balik. Selesai. Ya. Jadi tidak ada modifikasi, tidak ada yang ribet, tinggal colok soket, selesai. Ya. Syarat bohlam bagus, Anda harus tahu. Banyak yang menjual LED di pasaran, di online shop. Anda scroll dari atas ke bawah, jualan lampu semua. Anda bingung kan, mau yang bagus yang mana? Nah, kita jabarkan. Apa sih syarat bohlam bagus? Ya, bagusnya bohlam itu harus ada syaratnya, bukan hanya dari mereknya. Ya, karena semua pedagang menulis deskripsi di online shop itu pasti indah-indah. Ya, speknya tinggi-tinggi, tetapi kenyataannya apakah sesuai? Nah, kita akan jabarkan. Syarat bohlam bagus adalah satu, watt dan lux-nya harus sesuai dengan fakta. Ya, faktanya itu adalah apa? Diukur menggunakan alat yang namanya wattmeter. Nah, bohlam ini kita akan ukur ya. Berapa sih wattnya? Bohlam ini 35 wattnya ya. 35 wattnya real berdasarkan fakta, diukur menggunakan wattmeter, bukan berdasarkan katanya ya, real. Bohlam ini bisa berapa lux? Nah, kita akan buktikan ya dengan alat yang namanya lux meter. Nah, di depan sini ada lux meter, kita akan coba tes nyalakan berapa wattnya, berapa luxnya. Bohlam ini mencapai 4.800 luxnya ya. Tuh, 4.800 luxnya. Jadi bohlam ini 4.800. Kalau bohlam mobil Anda aslinya bawaannya cuma H16, H16 cuma 500-600 lux. Ini 4.800 berarti 8 kalinya lebih terang. Ya, 8 kalinya lebih terang ya dibandingkan bohlam standar Anda. Saya jamin ya. Jadi ini kita ngukur sesuai dengan fakta. Saya tidak tahu lumensnya berapa, tetapi luxnya saya bisa tunjukkan.
Ya, jangan sampai nanti ada orang lain menjual bolam, dia tunjukkan juga luxnya, bolam saya cuma 4.800, bolam dia bisa 7.000 lux. Dia bilang ngapain beli di Jungki Wenas, bolam saya 7.000 lux lebih terang. Saya tidak mengadu nilai luxnya sebesar-besarnya, tetapi kita ada perbandingan dengan halogen standar. Kita uji halogen standar itu berapa luxnya, LED ini berapa luxnya, jadi dapat perkaliannya. Ya, misalnya kalau ini 1000 lux, kalau ini 4.800 lux, berarti ini 4,8 kali lebih terang daripada ini. Itulah yang kita uji. Ya, kita tidak membesar-besarkan nilai lux, tetapi kita pembanding dengan halogen. Karena mobil Anda aslinya adalah halogen. Ya, seperti itu. Nah, syarat kedua bolam bagus adalah tidak boleh ngedrop. Bolam ini tidak ngedrop, saya jamin. Ya, saya jamin tidak ngedrop. Ya, karena kalau Anda beli bolam yang ngedrop itu tidak bagus. Syarat ketiga adalah adjustable 360 derajat. Jadi bolam ini bisa diputar, Anda bisa menaruh chip putih di bawah atau chip kuning di bawah. Ya, Anda bisa menaruh begini atau ini ditaruh begini. Ya. Jadi kalau ini fog lamp Innova Anda bisa memasang chipnya begini, posisinya begini ya, atau vertikal atau begini. Ya, ini akan menghasilkan output yang berbeda. Jadi chip kuning di bawah atau chip putih di bawah. Ya, outputnya akan berbeda. Saya merekomendasikan chip kuning di bawah. Tetapi kalau Anda mau chip putih di bawah juga it's okay karena tidak ada larangan, ya. Bayangan gelap LED ini kecil sebagai syarat keempat bolam bagus, ya. Adjustable iya, tidak storing iya, dijamin, ya. Tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda, walaupun kijang itu istilahnya nggak secanggih elektroniknya, tidak secanggih Honda, ya. Syarat selanjutnya adalah soal pendinginan. Pendinginan LED ini adalah teknologinya double Cooper PCB. Ada heatsink dan kipas. Kipasnya versi upgrade dari versi ini, lebih tahan air, lebih kencang, jadi supaya pendinginan lebih bagus, supaya LED-nya lebih stabil, lifetime-nya lebih panjang, ya lebih terang tentunya. Ya, yang versi lama memang warnanya biru. Warna biru banyak masalah di kipas. Ya, saya ngomong apanya to the point. Makanya kita versi upgrade lebih terang, kipas lebih bagus. Lahirlah versi upgrade dari bolam ini dengan kode Jungki Wenas. Dulunya adalah JL3 ya. Di sini ada embossnya Jungki Wenas, tertulis emboss Jungki Wenas. Jadi kalau Anda beli di saya jamin original ya. Body heatsinknya nih, material aluminiumnya ini, body heatsinknya ini materialnya ada campuran yang lebih baik untuk melepas panas ya. Tujuannya adalah ya supaya lebih stabil. Kenapa saya ngomong selalu soal LED itu panas, karena LED ini panas. Panasnya di mana? Di dalam diri dia sendiri. Panasnya harus dibuang. Tetapi panasnya ini tidak bisa merusak mika lampu, saya jamin. Panasnya adalah di dalam diri dia sendiri. Beda dengan halogen. Halogen kalau dinyalakan, panasnya akan dipancarkan. Tetapi kalau LED ini, panasnya tidak dipancarkan, tetapi panasnya di dalam diri dia sendiri. Nah, panas di dalam diri dia sendiri ini harus dibuang. Bagaimana cara membuangnya? Ya tentu dari kipas angin. Kedua dari heatsinknya, body heatsinknya untuk lebih cepat untuk melepas panas. Ya, makanya kita selalu kalau ngomong LED soal panas. Intinya kalau panasnya bisa dibuang dengan cepat, LED itu pokoknya akan lebih selamat lah. Intinya gitu. Ya, selamatnya dalam arti lebih awet, lebih terang, udah pasti. Ya, lebih terang, tidak ngedrop udah pasti. Ya, karena musuhnya panas dan Indonesia ini negara tropis, ya. Negara tropis. Ya, negara tropis dan negara macet, ya. Memang saya ngomong macet ini bukan semua kota macet, tetapi kita ngomong di kota-kota besar ya, macet. Macet itu merugikan sebenarnya ya, bensin boros, panasnya di situ-situ aja. Kalau mobil jalan, panasnya kan pergi, ketiup angin pergi. Nah, baik untuk pendinginan di LED. Ya, tapi kalau ruangan mesin, kalau macet ruangan mesinnya menjadi panas. Jadi kipas angin meniupkan suhu panas. Ya, seperti itu. Makanya kita concern ke soal panas. Intinya adalah panas lah. Panas itu merugikan di LED. Ya, panas itu bisa menguntungkan. Contohnya kalau Anda setrika baju, nah itu menguntungkan. Tetapi kalau di LED ini merugikan. Ya, jadi panas itu harus dibuang. Ya, oke, cukup reviewnya ya. Terima kasih. Ya, jadi ini satu paket untuk headlamp Innova ya. Ini di ordernya kebetulan untuk Innova Grand ya, satu paket headlamp dengan fog lamp. Ini adalah tipe double Cooper
upgrade dari versi XHP 50 second generation. Ini adalah versi double cooper Junkee Wenas 3 warna yang dulunya adalah kita sebut JL3. Bolam ini adalah bolam-bolam versi upgrade, bolam-bolam terbaru. Ini baru kita perkenalkan di bulan Juni 2022. Ini sudah berjalan hampir 1,5 tahun, tetapi yang versi upgrade itu kita baru jual di bulan Ramadan di 2022 ya. Jadi ini udah bolam-bolam terbaru yang kita upgrade ya. Kenapa kita perlu upgrade? Karena ya untuk lebih baik arahnya, untuk lebih terang, cut off lebih bagus, lebih sempurna ya, seperti itu. Oke, Anda mau order LED ini, Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838 atau Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, terserah ya. Saya mau transfer BCA juga boleh ya, tetapi bebas, Anda mau di mana saja saya open ya. Nah, ada yang bertanya harganya berapa? Harganya silakan WhatsApp ke saya deh. Soalnya kenapa? Nanti ada penurunan harga, ada kenaikan harga, nanti Anda berdebat dengan saya. Mendingan harga Anda mau lihat langsung, Anda bisa WhatsApp saya atau Anda lihat di Tokopedia kita Juragan Lampu Junkee Wenas ya. Oke, satu paket ya untuk Innova H4, H11, H16 ya. Oke. Satu warna 5500 Kelvin, ini 3 warna. 3 warna ini bisa 3000 Kelvin, 4300 Kelvin, 6000 Kelvin. LED ini semua PNP, tanpa perlu Anda pakai kabel set, kabel relay set. Kalau mobilnya sudah ada kabel relay set, Anda copot, nggak ada guna. Ya, semua tinggal colok soket. Ya, tinggal colok soket. LED ini semua driverless, jadi Anda tidak perlu khawatir atau tidak perlu ribet-ribet ngumpetin balasnya, ikat-ikat balasnya. Kenapa? Karena bolam ini sudah teknologi terbaru, tanpa balas. Ya, balasnya di mana? Balasnya inside di dalam. Jadi tidak ada kotak-kotak lagi di sini, ya. Dan ini kabel sudah dirajut oleh nilon, ya. Sudah dirajut oleh nilon. Jadi kalau build quality ini saya jamin, ya. Saya jamin. Jadi ini bukan barang abal-abal, ya. Terima kasih.